Albert Einstein, ya, tentu banyak orang yang mengenal nama ini. Ia adalah seorang ilmuwan fisika teoritis yang mengemukakan teori relativitas dan dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika tahun 1921. Nama Einstein bagi sebagian orang identik dengan kecerdasan atau bahkan jenius. Bicara soal ilmu fisika, Indonesia juga memiliki tokoh yang diperhitungkan di dunia internasional. Namanya Profesor Yohan Surya. Di tangan dingin sang profesor, fisika dan matematika seolah menjadi ilmu yang sangat mudah dipelajari bahkan oleh siswa sekolah dasar. Siapa dia dan apa sumbangsihnya terhadap Ibu Pertiwi? Simak kisah inspiratif Profesor Yohan Surya bersama saya, Ina Sujono, dalam Maestro Indonesia. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia sudah terbiasa dengan lomba ilmu fisika di tingkat Asia dan internasional. Bahkan peserta Olimpiade Fisika asal Indonesia beberapa kali menjadi juara dan menerima medali. Sejak tahun 1993 hingga 2015, Indonesia sudah mengkoleksi sedikitnya 104 medali emas, 89 medali perak, dan 133 medali perunggu. Hal ini tak lepas dari campur tangan Profesor Yohan Surya. Tidak ada anak yang bodoh. Itulah pendapat Profesor Yohan Surya tentang generasi muda Indonesia. Bertekad menjadikan peneliti Indonesia peraih Nobel tahun 2020, ia gencar berburu anak-anak cerdas dari pelosok negeri. Ya, silakan. Selamat sore, Profesor Yohan. Ya, saya mengganggu sebentar, apa kabar? Ya, baik, terima kasih. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Ini lagi ada kegiatan apa sore ini? Saya ini lagi ajar mereka matematika, iya, dan terutama berhitung. Nah, karena saya pikir berhitung itu yang paling penting. Nah, itu basic dari ilmu pasti ya? Ya, betul. Kalau sama anak ini udah bisa berhitung, maka dia bisa matematik, bisa fisika, nanti bisa kimia dan lain-lain. Jadi berhitungnya ini harus kuat. Itu bagaimana caranya supaya anak-anak ini gemar berhitung? Nah, metodenya itu harus sesederhana mungkin. Sederhana? Iya, jadi mereka harus diajarkan dengan cara yang sederhana sehingga mereka bisa mengerti. Lalu yang utama adalah mereka bisa mengerjakan soal-soal itu secara mencongak. Mencongak ya? Ya, artinya mereka mengerjakan tidak lagi pakai coret-coretan di sini, tapi seluruhnya dikerjakan tanpa coret-coretan dan langsung secara spontan. Secara spontan. Nah, itu ada metode khusus, Prof? Ada. Ya. Jadi itu yang saya sudah buat, kita namakan metode gampang, asik, menyenangkan atau gasing. Gasing ya? Nah, baik. Nah, kita bisa cek mereka ya. Bisa. Jadi semua kita kerjakan dengan cara mencongak gitu. 9 tambah 9. 9 tambah 6. 8 tambah 5. 7 tambah 7. Nah, sekarang 21 tambah 38. 43 tambah 78. 101. Berapa? 21. Nah, jadi mereka itu lihat menjawabnya dari depan. Tidak lagi. Sebab kalau dari belakang nggak mungkin bisa cara mencongak. Itu kalau seandainya kita melihat pendidikannya sekarang kan kebanyakan untuk tambah-tambahan, apalagi yang jumlahnya puluhan, ratusan atau ribuan, itu mulainya kan dari belakang baru ke depan. Ini sebaliknya. Ya, sebab kalau dari depan ini lebih memudahkan untuk mencongak. Karena dia sebut angka dulu. Misalnya ya, 57 ditambah 86. Nah, dia langsung dari depannya udah tahu berapa. Berapa nih?
Berapa? Jadi enggak. Hasilnya? Berapa? 143. Langsung. Ini untuk puluhan, bisa nggak Prof kita coba untuk ratusan Bisa, misalnya? bisa. 363 bisa 129. Nah, ini berapa? Berapa? Boleh angkat tangan yang bisa? Nah, oke. Yang angkat Silakan, Prof. tangan ya. Nah, 437 misalnya atau 281 misalnya. Ini siapa yang bisa angkat tangan? Oke, berapa? 718. Iya. Luar biasa ya Prof ya. Begitu cepatnya itu apakah setiap hari dikasih tambah-tambahan atau gimana nih Prof? Jadi untuk belajar tambah-tambahan nggak lama. Dibutuhkan waktu misalnya antara 1 minggu sampai 2 minggu. Itu targetnya sudah, 1 sampai 2 minggu? Sampai berapa digit tambah berapa digit dia bisa. Gitu. Itu caranya gimana? Nah, caranya memang bertahap. Jadi dia mulai misalnya penjumlahan di bawah 5. Terus penjumlahan di bawah 10. Terus penjumlahan di bawah 20. Dan seterusnya bertahap. Nah, itu ada metode-metodenya. Jadi step-stepnya yang mudah diikuti oleh anak-anak. Jadi ada step by stepnya juga ya, sehingga tidak membuat anak-anak ini merasa terpaksa harus belajar seperti itu gitu ya. Jadi mereka itu cepat, seperti perkalian juga mereka kan sekarang nih bisa 8 kali 8, 8 kali 7, 8 kali 8, bukan 8 tambah 8, 8 kali 7, 15. Nah, 4 kali 4. Nah, biasanya belajar perkalian ini 1 kali 1 sampai 10 kali 10, 1-2 hari juga bisa. Itu harus dihafal dulu di luar kepala atau? Logikanya dulu. Jadi dia ngerti dulu, apa sih arti perkalian itu gitu ya. Nah, jadi dia ngerti. Misalnya kalau katakan 4 kotak isi 7. Nah, ini artinya 4 kali 7. Jadi satu kotaknya isinya 7, jadi ada 4 kotak, maka 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, seperti itu. Jadi mereka ngerti dulu. Nah, di situ mereka bisa menghafalnya dengan cepat. Dan itu memungkinkan dalam 1-2 minggu. Iya, cepat itu untuk perkalian. Baik. Jadi ini sehingga mereka ini sekarang kalau belajar ya modelnya seperti ini. Memiliki harapan besar terhadap dunia pendidikan Indonesia, Profesor Yohanes Surya mengembangkan temuannya tentang metode belajar fisika dan matematika yang relatif mudah dipahami bahkan oleh anak usia di bawah 9 tahun. Metode temuannya disebut gasing, yang berarti gampang, asik, dan menyenangkan. Metode gasing berhasil ia terapkan kepada puluhan anak-anak asal Papua yang selama ini dianggap sebagai generasi tertinggal. Mungkin ada alasan kenapa pemilihan dari Indonesia Timur? Ya, karena orang bilang di daerah Indonesia Timur ini pendidikannya terbelakang gitu, dan nggak ada yang istilahnya menyentuh mereka gitu ya. Lalu saya pikir udah saatnya kali ya kita harus memberi kesempatan yang sama juga pada ya saudara-saudara kita di daerah timur ini gitu supaya bisa mendapat pendidikan yang baik gitu. Nah, nanti mereka bisa menularkan kepada teman-temannya gitu ya. Apakah mereka di sini mendapatkan beasiswa khusus atau ada donatur tetap atau bagaimana? Ya, mereka ini dapat beasiswa dari Pemdanya. Oh, dari Pemdanya masing-masing untuk belajar di sini. Ya. Oke. Nah, cara pemilihan mereka itu kan kalau kita berbicara Indonesia Timur gitu kan banyak sekali anak-anak di sana. Nah, cara pemilihannya siapa yang bisa untuk belajar di sekolah ini? Pemda yang memilih. Pemda. Jadi Pemda yang menseleksi, kita tinggal ambil anaknya dari Pemda. Baik. Dan saya dengar selain untuk pendidikan anak-anak juga Profesor juga concern terhadap pendidikan para guru yang ada di Indonesia Timur. Itu kita akan lihat ya, Prof ya, bagaimana? Baik. Ya, ayo, selamat. Bye. Ya. Selamat sore. Yang masalah utama ini metode pengajaran. Jadi guru mengajar tidak dengan metode yang baik sehingga anak-anak itu takut dengan pelajaran-pelajaran sains dan matematika.